warahmatullahi wabarakatuh. Apa alasan mereka sehingga mendustakan terjadinya hari kiamat atau kebangkitan setelah kematian? Sebenarnya tidak ada alasan yang kuat. Buktinya, alam nuhlikil awal. Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu? Sejarah mencatat sudah banyak orang-orang dahulu yang mendustakan Allah, lalu mereka dibinasakan oleh Allah. Seperti halnya yang terjadi kepada kaum Nabi Nuh, mereka ditenggelamkan oleh gelombang tsunami yang sangat besar. Mereka dibinasakan karena tidak mau mengikuti petunjuk Allah yang disampaikan melalui Nabi Nuh. Sumanut bi'uhumul akhirin, lalu kami iringkan azab kami terhadap mereka dengan mengajak orang-orang yang datang kemudian. Setelah Nabi Nuh, kita juga membaca kisah-kisah para pendusta lainnya yang Allah binasakan karena mereka membangkang terhadap Allah. Kaum Nabi Hud, Nabi Soleh, Fir'aun, dan lain sebagainya. Mereka orang-orang kuat dan pintar, kaya raya, juga memiliki kedudukan yang tinggi di dunia, tetapi akhirnya mereka binasa. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa. Wailu yauma idil lil mukadzibin. Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Setelah melihat pelajaran dari orang lain di masa lalu sebagai penjelas akan pastinya hari kiamat itu, selanjutnya Al-Quran menjelaskan pastinya kebangkitan itu dengan sebuah logika tentang proses kejadian manusia itu sendiri. Ini seolah kita diajak untuk melihat diri kita sendiri. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Waja'alnahu fi qararin makin. Kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh, dalam rahim. Kami himpunkan dia dalam rahim, yaitu tempat bagi air mani laki-laki dan indung telur. Dan mereka rahim dijadikan untuk itu dan dapat memelihara air mani yang ada di dalamnya. Ila qadarin maklum, sampai waktu yang ditentukan, yakni sampai masa tertentu, 6 bulan atau 9 bulan. Faqadarna fani'mal qadirun, lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Lalu dari air mani yang bersatu dengan sel telur membesar dan terus membesar, lalu terbentuklah mata, hidung, telinga, kepala, kaki, tangan, dan akhirnya terbentuklah wujud manusia. Sebuah bentuk yang sangat sempurna. Coba bandingkan kita dengan kucing atau tikus, tentu masih banyak bentuk masih baik untuk tubuh manusia. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Kenapa harus mendustakan Allah? Padahal Dia yang telah menciptakan kita dari air yang hina. Allah yang menguasai kita sejak tiada hingga menjadi ada dan besar seperti ini. Tiada alasan bagi kita untuk mendustakan Allah. Setelah melihat diri, Al-Quran mengajak untuk berpikir atau menafakuri alam sekitar. Alam naj'alil arda kifata. Bukankah kami menjadikan bumi tempat berkumpul? Ahya'a wa amwata, orang-orang hidup dan orang-orang mati. Ibnu Abbas mengatakan bahwa kifatan artinya penyimpanan. Mujahid mengatakan bahwa mayat dikebumikan hingga tidak terlihat. Asy-Sya'bi mengatakan bahwa bagian dalam bumi untuk orang-orang mati kalian, sedangkan bagian luarnya untuk orang-orang hidup kalian. Wa ja'alna fiha rawasiya syamikhati wa asqainakum ma'an furata. Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, lalu kami memberimu minum air yang tawar. Gunung-gunung untuk menstabilkan bumi agar tidak berguncang dan tidak pula bergetar. Dari gunung itu mengalir sungai-sungai dan terdapat sumber-sumber mata air yang bisa digunakan untuk air minum yang menyegarkan dan enak. Berapa banyak perusahaan air minum yang mendapatkan untung dari ciptaan Allah ini? Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Mari kita berpikir sejenak. Bayangkan kita memiliki rumah yang didesain oleh seorang arsitek. Arsitek tersebut menginginkan jika terjadi gempa 10 dalam sekali, maka segeralah keluar rumah, karena rumah itu tidak mampu menahan gempa sebesar itu. Ketika yang punya rumah itu mendustakan peringatan tersebut, ketika terjadi gempa, ia akan terkena reruntuhan, ia bisa menjadi cedera bahkan mati. Mungkin ia merasa lebih tahu daripada arsitek, tetapi arsitek tentu mengatakan itu semua dengan perhitungan, sedangkan pemilik hanya berdasarkan praduga.
Allah yang menciptakan bumi dan segala isinya tentu lebih tahu dari manusia tentang bumi dan isinya itu. Oleh karena itu, ketika manusia mendustakan Allah, maka kecelakaan besarlah bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan alasan-alasan ini, tetap saja banyak orang yang mendustakan dan tidak percaya. Apa yang akan terjadi pada mereka nanti? Kita akan menyimaknya pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, "Baligu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.